Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Pada video kali ini kita akan bersama-sama melihat bagaimana cara kita mengganti periode kinerja kita yang ada di platform Merdeka Mengajar, yang dari Januari sampai Juni kita akan ganti menjadi periode Juli sampai Desember. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa periode Januari sampai Juni telah kita kerjakan pada semester kemarin, dan kini selanjutnya kita bisa mengisi atau mengerjakan pengelolaan kinerja pada periode Juli sampai Desember. Caranya seperti biasa, kita masuk pada platform Merdeka Mengajar, kemudian kita memilih menu pengelolaan kinerja seperti ini. Nah, dan kemudian di sini kita bisa mengganti periode kinerja kita. Caranya kita langsung saja kita klik nama kita yang ada di sebelah kanan bagian atas. Jadi kita klik, kemudian di sana ada tulisannya ganti periode. Kita klik saja yang ganti periode. Dan kemudian di sini kita bisa memilih periodenya. Nah, misalnya kita klik yang panah ini. Nah, di sana ada dua periode, Januari sampai Juni 2024 telah kita selesaikan sebelumnya. Dan selanjutnya sekarang kita bisa beralih ke periode Juli sampai Desember 2024. Kita klik, kemudian kita klik yang tombol pilih. Nah, selanjutnya setelah kita pilih, sekarang kita bisa masuk kembali di bagian sini. Kita klik yang bagian guru, kemudian kita masuk sebagai pegawai. Nah, selanjutnya seperti ini. Nah, dan sekarang tampilannya telah berubah. Sekarang pengelolaan kinerjanya sudah berada pada pengelolaan kinerja bulan Juli sampai Desember. Nah, seperti ini. Nah, tinggal selanjutnya kita bisa mengisi atau mulai perencanaan kinerja kita dari tanggal 1 sampai 31 Juli ini. Jadi untuk perencanaan kinerja kita bisa mengerjakannya dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Juli. Nah, caranya kita klik yang ini, kita klik mulai. Nah, yang ini kita klik mulai. Nah, selanjutnya setelah itu baru kita bisa mengisi RHK kita. Nah, seperti ini. Nah, kita mengisi yang praktik pembelajaran yang pertama, yaitu pengisian RHK kita seperti ini. Nah, di sini ada beberapa dimensi yang warnanya masih oranye seperti ini. Nah, ada yang sudah hijau juga. Nah, cara pemilihannya kita usahakan sekarang berbeda dengan yang kita pilih sebelumnya. Nah, jadi kalau sebelumnya kita memilih dimensi misalnya manajemen kelas, usahakan sekarang kita memilih dimensi yang berbeda. Maksudnya misalnya sekarang kita memilih misalnya penerapan disiplin positif. Ya, sekarang kita bisa memilih yang lainnya. Jadi usahakan tidak sama dengan yang kita pilih sebelumnya. Kalau sebelumnya kita memilih keteraturan suasana kelas, nah sekarang periode sekarang kita bisa memilih yang lainnya, misalnya disiplin positif, aktivitas interaktif, atau yang lainnya, sehingga kita mempunyai pengalaman yang berbeda-beda. Tetapi yang pasti yang kita bisa pilih yaitu yang direkomendasikan. Misalnya yang direkomendasikan atau yang masih kuning, yang masih merah, itulah yang kita pilih. Tapi ada baiknya sebelumnya kita diskusikan dengan kepala sekolah kira-kira indikator yang mana yang akan kita pilih untuk kita kerjakan seperti itu. Misalnya sekarang sebagai contoh saya mencoba untuk mengerjakan yang penerapan disiplin positif. Jadi saya klik, kemudian di sini saya bisa lanjutkan ke pengembangan kompetensinya. Nah, jadi pengisiannya sama dengan yang periode sebelumnya atau yang semester sebelumnya. Di sini total poin yang kita
rencanakan, yaitu minimal 32 poin. Nah, jadi sama dengan yang sebelumnya. Jadi minimalnya itu adalah 32 poin. Nah, misalnya rencana hasil kerja kita tinggal kita klik saja. Nah, di sini seperti biasa kan ada banyak sekali pilihannya. Misalnya meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya. Ini poinnya 4. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Nah, misalnya di sini kita sebagai peserta misalnya kita pilih yang ini. Kemudian di sini kita bisa mengubah targetnya atau seperti itu. Target kegiatannya misalnya berapa? Misalnya saya mengambil 2 kegiatan. Nah, jadinya yang 2 kegiatan ini poinnya baru 8. Jadi masih kurang banyak supaya dapatnya 32 poin. Dan selanjutnya untuk menambah RHK seperti biasa kita klik yang tambah. Kemudian kita cari RHK jenis lain. Misalnya kita tinggal pilih saja di sini, banyak sekali poinnya. Misalnya meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun kumpulan konten dan lain sebagainya. Tinggal kita pilih kira-kira RHK mana yang bisa kita kerjakan. Oke, jadi di sini kita pilih yang mana yang bisa kita kerjakan selain yang tadi, misalnya meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai. Nah, kita cari yang sesuai misalnya sebagai partisipan kegiatan seminar misalnya. Nah, kita klik yang ini, kemudian kita tambah kegiatannya, misalnya 2 kegiatan. Nah, ini poinnya 8, tadi 8, sekarang 8, 16, jadi masih kurang. Kita tambah lagi RHK-nya, kita pilih yang bisa kita kerjakan lagi. Jadi sama seperti yang tadi, misalnya kegiatan mana yang bisa kita kerjakan. Misalnya sebagai peserta coaching atau mentoring, atau meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai narasumber berbagi praktik baik. Misalnya yang ini, misalnya saya memilih 4 kegiatan. Nah, sekarang poinnya yang 4 kegiatan itu 32. Atau saya kurangi saja, misalnya 2 kegiatan, 16. Yang tadi 16, nah sekarang poinnya sudah 32 poin. Nah, jadi sudah mencapai poin minimal. Nah, seperti ini. Setelah itu baru kita lanjutkan ke tugas tambahan. Misalnya tugas tambahan, kita klik lagi yang di bawah yang ini. Oke, ke tugas tambahan. Nah, selanjutnya sekarang mengisi tugas tambahan yang kita dapatkan dari sekolah. Misalnya ada yang jadi wali kelas, ada yang jadi wakil kepala sekolah, dan lain sebagainya. Nah, tinggal kita klik saja RHK-nya. Misalnya saya sebagai wakil kepala satuan pendidikan atau sebagai wakil kepala sekolah. Nah, selanjutnya setelah selesai, tinggal kita lanjutkan saja ke perilaku kerja. Nah, dalam pengisian perilaku kerja hampir sama dengan yang kemarin. Jadi sama, misalnya memahami kebutuhan peserta didik, bersifat ramah kepada peserta didik dan orang tua tanpa membeda-bedakan, melakukan perbaikan terus-menerus. Nah, jadi kita pilih yang akan kita tunjukkan. Selanjutnya, bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut? Tinggal kita pilih saja. Misalnya mengucapkan salam dan sapa dengan sikap ramah. Nah, selanjutnya yang akuntabel, kita pilih yang mana yang bisa kita tunjukkan. Melaksanakan tugas dengan jujur, tanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Kemudian bagaimana cara kita menunjukkannya. Nah, jadi kita klik misalnya memenuhi janji, melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan, bertanggung jawab atas hasil kerja yang dilakukan, dan bersedia dievaluasi. Nah, jadi kita pilih saja mana yang bisa kita lakukan.
misalnya melakukan pekerjaan sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya kompeten, apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? Misalnya membantu peserta didik, rekan sejawat, dan orang lain untuk saling belajar. Misalnya, bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut? Misalnya memberikan kesempatan orang lain untuk menyampaikan pendapat. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian harmonis, apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? Menghargai setiap warga satuan pendidikan apapun latar belakangnya. Misalnya, bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Berlaku adil kepada setiap orang tanpa memandang kedudukan. Misalnya. Selanjutnya loyal, perilaku yang ingin kita fokuskan, memegang teguh moral dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga nama baik satuan pendidikan. Nah, misalnya yang ini, bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut? Bersikap dan berperilaku yang melindungi nama baik, misalnya nama baik sekolah. Kemudian adaptif, apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? Misalnya menyesuaikan diri secara cepat dan menghadapi dinamika pembelajaran di kelas, terus berinovasi. Nah, misalnya saya pilih yang pertama. Bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut? Menyesuaikan diri di berbagai lingkungan kerja, misalnya. Nah, selanjutnya kolaboratif, misalnya memberi kesempatan kepada warga satuan pendidikan dan masyarakat atau dunia usaha untuk berkontribusi ataukah bekerja sama secara terbuka dalam menghasilkan dampak pembelajaran yang merata bagi peserta didik. Nah, misalnya yang ini. Kemudian bagaimana cara kita menerapkannya, misalnya bersinergi dengan peserta didik, rekan sejawat, misalnya. Nah, kemudian kalau kita sudah selesai mengisi, kita klik ke rangkuman. Nah, ini adalah rangkuman RAK yang telah saya isi. Kemudian kalau sudah selesai, misalnya sudah yakin ini pas, baru kita lanjut ajukan. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah cara kita mengisi atau terlebih dahulunya kita mengubah periode kinerja dan kemudian mengisi pengelolaan kinerja ini. Mungkin demikian, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Ketemu lagi di video-video berikutnya.